Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera. Perkenalkan, nama saya Marjuki. Terima kasih atas waktunya yang diberikan kepada saya. Baik, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan mengenai Supervisor Development Program. Supervisor memiliki arti memimpin dan mengawasi. Tugas supervisi adalah bertindak sebagai pimpinan yang mengawasi karyawan atau bawahannya langsung. Supervisor adalah jabatan dalam struktur organisasi perusahaan yang memiliki kekuasaan atau otoritas untuk memberikan instruksi kepada staf atau teman yang berada di bawah pimpinannya. Selain itu, seorang supervisor juga bertanggung jawab dalam keamanan, keselamatan, dan kesehatan para pekerja, serta melakukan monitoring dan juga pengawasan secara langsung maupun tidak langsung di lapangan atau di area workshop. Secara umum, ada 6 tugas supervisi yang paling utama, yaitu pertama, supervisor sebagai penghubung antara manajemen dengan pekerja, manajer dengan staf. Di dalam sebuah perusahaan, pendelegasian tugas merupakan sebuah kegiatan yang selalu dilakukan. Misalnya, pada sebuah tugas pekerjaan dari direktur kepada manajer, tentu manajer tidak akan langsung melimpah kepada stafnya. Para manajer ini akan memberikan tugas tersebut kepada supervisor terlebih dahulu, yang nantinya akan dikerjakan oleh staf dengan pengawasan langsung oleh supervisor. Kedua, memotivasi pekerja. Staf memberikan motivasi kepada karyawan yang ada di bawahnya juga salah satu tugas penting menjadi seorang supervisor. Kenapa karyawan harus selalu dimotivasi oleh para supervisor? Sebab karyawan merupakan aset perusahaan, sehingga semakin bagus etos kerja serta kinerja karyawan, maka semakin bagus pula output yang dihasilkan. Dengan begitu, perusahaan dapat semakin dekat dalam mencapai tujuannya. Ketiga, menegakkan aturan sesuai visi, misi, dan tujuan perusahaan. Seorang supervisor juga memiliki dituntut untuk mampu menyampaikan kebijakan. Kebijakan dalam hal ini adalah peraturan yang diciptakan oleh perusahaan dan harus ditaati oleh seluruh komponen perusahaan. 4. Mampu mendeskripsikan tugas yang baik. Sama halnya dengan tugas supervisor di poin pertama. Seorang supervisor harus mampu mendeskripsikan tugas dengan baik kepada karyawan yang bawahannya. Hal inilah yang membuat kemampuan komunikasi menjadi salah satu supervisor skill yang wajib dimiliki oleh para supervisor selain kepemimpinan. Penting bagi seorang supervisor memiliki supervisor skill berupa public speaking yang baik agar miskomunikasi yang bisa saja terjadi dapat dihindari. Ketika seorang supervisor tidak memiliki kemampuan komunikasi yang baik, hal ini tentu akan sangat berdampak kepada kinerja karyawannya. Kelima, mampu mengelola karyawan, mengatur karyawan. Dalam hal ini, tugas mengelola karyawan yang dimaksud adalah seorang supervisor harus mampu membantu, bertanggung jawab, memberikan arahan kepada para staf pekerjanya untuk bisa bekerja dengan baik, melakukan kolaborasi dan bekerja sesuai dengan misi, visi, dan tujuan perusahaan. 6. Melakukan evaluasi kinerja karyawan. Supervisor juga bertugas untuk mengontrol dan melakukan evaluasi dari setiap pekerjaan yang telah dilakukan oleh karyawannya. Dengan adanya pengawasan dan kontrol yang kuat ini akan berdampak kepada eksekusi pekerjaan yang dapat sesuai dengan visi dan misi perusahaan. Dengan adanya kontrol dan evaluasi, maka seorang supervisor dapat melakukan koreksi terhadap hasil kinerja karyawannya, apakah sudah mencapai target atau belum. Untuk melakukan hal semua tersebut dibutuhkan supervisor skill yang mempunyai guna bisa mewujudkan seorang supervisor yang berkualitas. Tidak hanya knowledge dan hard skill saja yang dibutuhkan untuk menjadi seorang supervisor yang handal. Dibutuhkan juga soft skill untuk menunjang knowledge dan hard skill sebagai salah satu program pelatihan karyawan yang mereka miliki. Itulah sebabnya perusahaan wajib memberikan pelatihan supervisor development program.
Pasti akan ada beberapa pertanyaan yang akan muncul mengenai program ini, seperti hal berikut ini. Apa itu Supervisor Development Program? Supervisor Development Program adalah program training manajerial yang dirancang secara khusus untuk para supervisor agar mampu menjadi representatif yang baik bagi kemajuan perusahaan. Selain membangun supervisor yang bagus dan berkualitas, yang ahli dan kompeten di bidangnya, mengapa penting melakukan atau mengikuti Supervisor Development Program? Supervisor Development Program sangat penting untuk dilakukan sebagai salah satu pelatihan manajerial dalam menjaga semangat dan konsistensi dalam menjalankan visi, prioritas, dan strategi perusahaan. Supervisor Development Program akan membawa mereka selangkah lebih dekat untuk mencapai kemajuan perusahaan. Siapa saja yang butuh Supervisor Development Program? Supervisor Development Program dirancang bukan hanya untuk supervisor saja, tetapi juga dapat diberikan kepada calon supervisor engineering, bahkan ke level manager. Apa manfaat Supervisor Development? Manfaat Supervisor Development Program yaitu dapat membantu untuk memberikan perspektif tentang bagaimana memberikan dampak besar kepada perusahaan dan mampu membentuk kerangka berpikir yang baru agar bisa menjadi supervisor yang lebih produktif. Terdapat 10 manfaat mengenai Supervisor Development Program yang wajib diketahui. Di antaranya, pertama, dapat menajamkan visi dan misi perusahaan. Seorang supervisor yang handal harus mampu untuk menajamkan visi dan misi perusahaan kepada para staf, sehingga dapat membantunya lebih fokus untuk mencapai tujuan bersama sebagai sebuah tim. Kedua, dapat meningkatkan keterampilan menangani staf ataupun pekerja. Keterampilan supervisor untuk menangani bawahannya, khususnya bagaimana cara membangun disiplin kerja yang produktif serta meningkatkan kinerja tim melalui monitoring. Ketiga, membangun kerjasama tim. Membangun kerjasama dengan kelompok atau teamwork yang lebih solid sehingga bisa mencapai sasaran program perusahaan. Keempat, lebih memahami peran supervisor yang dengan baik. Para supervisi harus memahami peran serta fungsi dari supervisor dan melatih skill yang mereka butuhkan agar berfungsi di dalam perusahaan, bisa menjalankan secara efektif dan efisien. 5. Mampu mengenali masalah dengan baik. Supervisor harus mampu menyelesaikan masalah dalam timnya, sehingga kemampuan untuk menangani dan mengidentifikasi masalah harus lebih dulu ditingkatkan. 6. Meningkatkan kemampuan untuk menyelesaikan konflik. Setiap tim dan pekerjaan tentu akan memiliki konflik. Kemampuan mengelola manajemen konflik sangat diperlukan oleh seorang supervisor agar dapat mengatasi dan menangani konflik yang terjadi dalam timnya. 7. Melatih menjadi pemimpin yang bertanggung jawab. Perlu materi training supervisor skill untuk membantu seorang pemimpin yang lebih bertanggung jawab. Tanggung jawab ini termasuk juga dalam hal leadership, problem solving, komunikasi, dan integritas. 8. Mampu membentuk kerjasama yang baik. Seorang pimpinan yang mampu membentuk kerjasama yang baik sehingga akan dengan mudah untuk menyelesaikan pekerjaan dan target sesuai dengan visi, misi, dan tujuan perusahaan. 9. Meningkatkan motivasi untuk meraih prestasi. Supervisor harus mampu memotivasi untuk mempunyai prestasi yang tinggi. Anda juga dapat menularkan motivasi ini kepada karyawan Anda dengan memberikan motivasi kerja. 10. Mendukung untuk menjadi pemimpin yang dapat diandalkan. Supervisor harus mempunyai jiwa leadership untuk mendukung Anda agar dapat menjadi pemimpin yang bisa diandalkan, berani mengambil risiko, dan menerima tantangan. Seperti yang telah disampaikan tadi, supervisor juga bertanggung jawab terhadap keamanan, keselamatan, dan kesehatan kerja. Banyak kita temukan supervisor yang tidak kompeten di bidangnya, tidak memiliki rasa tanggung jawab, dan tidak memiliki sifat kepemimpin karena mengutamakan progres. Progres adalah selesai sesuai schedule sehingga mengabaikan keamanan, keselamatan, dan kesehatan kerja, yang mana mengakibatkan terjadi kecelakaan yang merugikan pekerja, bahkan merugikan perusahaan. Kesimpulan,
Supervisor Development Program yang dirancang untuk melatih supervisor atau calon supervisor dalam sebuah perusahaan. Program ini sangat penting karena peran supervisor adalah mengawasi dan memimpin staf, serta menjembatani komunikasi antara manajer dan staf. Tugas utama seorang supervisor meliputi motivasi staf, menegakkan aturan perusahaan, mendeskripsikan tugas, mengelola karyawan, dan melakukan evaluasi kinerja. Supervisor Development Program membantu supervisor meningkatkan kemampuan dalam berbagai aspek seperti komunikasi, kepemimpinan, problem solving, dan manajemen konflik. Program ini tidak hanya meningkatkan kemampuan teknis, hard skill, tetapi juga keterampilan lunak, soft skill, yang diperlukan untuk efektif memimpin tim. Manfaat dari program ini termasuk peningkatan visi dan misi perusahaan, keterampilan mengenai menangani staf, kerjasama tim, penyelesaian masalah dan konflik, serta peningkatan motivasi dan tanggung jawab. Sekian yang dapat saya sampaikan secara singkat mengenai Supervisor Development Program. Saya mohon maaf jika ada kata maupun sikap yang kurang baik yang tidak mengenakan di hati. Saya ucapkan terima kasih dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.